Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 bulan Oktober 2020, seperti biasa dari jam 9 sampai jam 10, ketemu lagi sama Pak Gaos. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bangun ruang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Mohon disimak videonya. Jangan lupa tonton sampai habis, sampai tuntas ya. Tidak boleh di skip. Soalnya nanti ada materi-materi yang harus kalian pahami. Nanti di ujung video ada tugas atau latihan yang harus kamu kerjakan. Selamat menonton dan selamat memahami ya. Nah, yang pertama, pada luas permukaan bangun ruang ada balok. Nah, kita ingat balok itu merupakan bangun prisma segi 4 yang mempunyai 6 sisi. Nah, di sini baloknya dikasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk luas permukaannya, jadi luas permukaannya kita singkat LSP ya, untuk mempersingkat dan mempermudah cara penulisan. Jadi LSP dari balok ini sama dengan 2 dikali kurung kurawal buka, kurung buka panjang dikali lebar, kurung tutup, ditambah kurung buka panjang dikali tinggi, kurung tutup, ditambah kurung buka lebar dikali tinggi, kurung tutup, dan kurung kurawal tutup. Di situ ada 2 ya di depan, di sini lupa, tidak tertulis. Nah, untuk yang keduanya ada kubus. Nah, kubus juga sama, termasuk bangun prisma segi 4, yang mana pada kubus ini semua sisinya luasnya sama. Ya, kalian sudah paham karena sudah pernah dipelajari pada video sebelumnya. Nah, untuk luas permukaan kubus atau LSP kubus sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Ya, S ini sisi. Terkadang pada rumus yang lain ada yang menuliskannya 6 dikali R pangkat 2. Sama ya, kalau S itu sisi, kalau R itu rusuk. Tetapi maksudnya sama. Nah, yang ketiga ada tabung. Nah, tabung, nama lain dari tabung itu kan silinder. Kalian sudah paham ya? Nah, tabung itu perhatikan ada yang diwarnai warna kuning, itu bagian alasnya, itu mempunyai panjang jari-jari. Di situ ada jari-jari dan tinggi. Perhatikan, berarti luas dari permukaan tabung 2 dikali V dikali R. Dikali dalam kurung T dikali R. Atau 2 kali Pi R kuadrat kali T. Ya, ada yang menulisnya seperti itu. Nah, sekarang untuk kerucut. Nah, kerucut gambarnya seperti ini. Perhatikan, mempunyai luas permukaan Pi dikali R dikali dalam kurung R dikali S. Jadi maksudnya sama ya, seperti gambar tabung, cuman dibedakan di sini tidak ada angka 2-nya. Kalau di tabung ada angka 2-nya. Kemudian prisma segitiga. Perhatikan gambarnya seperti apa. Nah, gambarnya seperti ini. Prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, untuk luas permukaannya 2 dikali luas segitiga ditambah 3 dikali luas sisi tegak. Nah, nanti untuk memperjelas, nanti biasanya ada pada soal-soal contoh dan latihan-latihan untuk memperjelas dan mempermudah kalian memahami dari rumus-rumus luas permukaan bangun ruang tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 segitiga. Perhatikan gambarnya. Nah, 5 segitiga seperti ini. Mempunyai 4 titik sudut ya, itu ciri-cirinya. Kemudian untuk luas permukaannya, luas alas dikali dalam kurung 3 dikali luas sisi tegak. Itu ya. Kemudian ada 5 segi 4. Ada 5 segi 3, nah kemudian ada 5 segi 4. Kalau 5 segi 4 gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan. Biasanya kalian melihat atau memperhatikan gambar pada kehidupan nyata yang sering kalian lihat gambar seperti apa ya? 5 segi 4. Oke, betul ya. Seperti gambar piramid. Nah, LSP-nya atau luas permukaannya itu luas alas
ditambah dalam kurung 4 dikali luas sisi tegak. Kemudian ada yang terakhir bola. Bola juga sama, bisa dihitung luas permukaannya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian kita punya rumusnya, LSP-nya 4 dikali V dikali R. Tuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari luas permukaan. Tetapi, tidak semuanya diberikan contoh di sini. Di sini yang akan diberikan contoh-contohnya hanya sebagian. Ini Pak Gaus lihat dari kisi-kisi ujian nasional. Biasanya yang keluar itu yang mana? Nah, jadi yang diberikan contohnya yang seperti soal-soal pada ujian nasional. Yang pertama, ada balok. Lihat LSP-nya. Nah, 2 dikali. Panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Ini ya rumusnya. Masuk ke contoh. Hitunglah luas permukaan bangun di bawah ini. Nah, gambarnya seperti ini. Balok mempunyai panjang 10, lebar 6, dan tinggi 5 cm. Kita bisa menghitungnya. Luas permukaannya, kita masukkan rumus-rumusnya ya, dan angka-angkanya. Penyelesaian. Perhatikan. LSP sama dengan, boleh tulis lagi, 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Nah, sama dengan 2 dikali, masukkan sama kalian panjang dan lebarnya. Berarti, kira-kira berapa ya? Panjang dan lebar dari gambar bangun ruang balok tersebut, 10 dikali 6, betul. Ya, jadi panjang dan lebarnya 10 dan 6. Betul ya? Sekarang, masukkan untuk panjang dikali tinggi. Sama kalian, panjangnya udah ada 10, tingginya berapa? Perhatikan, tingginya 5, betul ya? Tingginya 5. Maka tulis sama kalian 10 dikali 5. Jangan lupa di dalam kurungkan. Ditambah lebar dikali tinggi. Nah, lebarnya kan udah ada ya. 6, tingginya juga sudah ada 5. Masukkan, jangan lupa kurung tutup dan kurung kurawal tutup juga. Nah, sama dengan, tulis lagi, 2 dikali. Perhatikan, sekarang yang di dalam kurung 10 dikali 6, kita kalikan ya. Berapa hasilnya? 60. Ditambah 10 dikali 5, 50. Ditambah 6 kali 5, 30. Jangan lupa kurung tutup lagi. Nah, sama dengan 2 dikali. Nah, sekarang kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. 60 ditambah 50 ditambah 30. Jadi berapa? 140. Nah, sekarang hasil akhirnya 2 dikali 140. Hasilnya berapa? 280. Betul ya? Jangan lupa sentimeter persegi. Boleh pakai keterangannya. Jadi, luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 280 cm persegi. Bisa ya? Dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Masih di luas permukaan, tetapi sekarang bangun ruangnya yang kedua ada kubus. Nah, ingat ya, tadi apa rumusnya? LSP sama dengan, atau luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Ya, nanti S-nya kalian kalikan 2 kali ya, pangkatkan 2. Nah, contoh. Hitunglah luas permukaan bangun di bawah ini. Lihat gambarnya, mempunyai panjang sisi atau panjang rusuk kubus tersebut 7 cm. Bisa ya? Penyelesaian. Siap. Boleh tulis. LSP sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Sama dengan 6 dikali S-nya berapa? 7 ya. 7 cm. Boleh tulis 7 pangkat 2. Jangan lupa 7 pangkat 2
berarti 7 dikali 7. Karena dipangkatkan 2. Nah, sama dengan 6 dikali 49. Hasilnya adalah 294 cm persegi. Bisa ya? Boleh kasih keterangan lagi. Jadi, luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 294 cm persegi. Nah, yang ketiga, gabungan. Nah, di sini gabungan itu maksudnya digabungkan dua bangun ruang atau lebih. Nah, contoh, hitunglah luas permukaan bangun di bawah ini. Perhatikan. Nah, di sini gambarnya itu gambar sebuah kubus pada bagian bawah. Kemudian, maaf sekali lagi, gambarnya gambar balok pada bagian bawah. Nah, digabungkan dengan gambar kubus pada bagian atasnya. Penyelesaian LSP balok kita kerjakan dulu seperti tadi. Ya, kalian tuliskan rumusnya. Nah, seperti itu ya. 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Nah, seperti itu. Tuliskan, jangan lupa kalian menghafal rumusnya. Kemudian kita kerjakan seperti tadi, 2 dikali masukkan panjang dan lebarnya dari gambar yang ada. Berarti hasilnya panjang dan lebar yaitu 20 cm untuk panjang. Lebarnya kira-kira berapa? Lebarnya di situ. Nah, itu lebarnya berapa? Lebarnya itu sama dengan, perhatikan, ada tanda sama dengan 10 berarti ya. Karena di situ rusuknya itu dari gambar kubus atau panjang sisi dari gambar kubus itu 10. Berarti di sini juga sama ya. Untuk lebar pada balok. Berarti sama 10 cm. Tuliskan ya, 10. Jangan lupa. Ditambah sekarang panjang dikali tinggi. Nah, panjangnya kan udah ada. Berapa panjangnya? 20 sama ya. Nah, tingginya yang mana? Tingginya berarti 12. Betul. Masukkan. Tingginya 12 cm. Nah, ditambah lagi. Di dalam kurungkan lebar dikali tinggi. Nah, lebarnya kan udah ada ya yang tadi. 10 dikali tingginya udah ada 12. Paham ya? Nah, sampai sini kalian harus paham. Nanti ke bawahnya bakal sama seperti yang tadi dikerjakan. 2 dikali. Nah, sekarang kalikan. 20 dikali 10, 200 ya. Ditambah 20 dikali 12, 240. Ditambah 10 kali 12, 120. Paham ya? Lanjut. Sama dengan 2 dikali. Nah, sekarang jumlah-jumlahkan angka yang ada dalam kurung. 200 ditambah 240 ditambah 120, hasilnya 560. Nah, hasil akhir 2 dikali 560 sama dengan 1120 cm persegi. Nah, ini karena LSP balok tadi ya sudah dikerjakan di di rumus atau di contoh yang pertama. Jadi, sekarang kita kerjakan LSP kubus. Karena balok udah, kemudian sekarang kubus. Masukkan rumusnya. Yang tadi ya, 6 dikali S pangkat 2 atau 6 kali S persegi. Oke, 6 dikali S pangkat 2, masukkan sama kalian. 6 dikali S-nya kan berapa? Panjang sisinya. 10 berarti ya, pangkatkan 2. Berarti 10 dikali 10. Nah, berarti 6 dikali berapa? 10 dikali 10 hasilnya 600 cm persegi. Bisa ya? Nah, sekarang ada LSP sisi yang menempel. Maksudnya apa ya? Karena di sini ada yang menempel. Nah, ditandai. Perhatikan sama kalian. Itu ditandai pakai warna ungu.
itu sisinya menempel. Kalau yang menempel itu kan tidak terhitung, ya. Itu kan seolah-olah menutup, tertutup. Jadi yang dihitungnya itu yang terlihat pada bagian luar. Nah, kalau sisi yang menempel berarti itu nanti kita akan hilangkan atau kita akan kurangi. Nah, masukkan rumusnya. 2 dikali LA. Apa itu LA? LA itu luas alas, ya. Nah, masukkan 2 dikali. Nah, luas alasnya itu kan sisi pangkat 2 atau sisi dikali sisi. 2 dikali. Nah, sisi pangkat 2-nya itu berarti berapa angkanya? Berarti sama dengan panjang dari sisi kubus. Berarti 10. 2 dikali 10 dikali 10. Nah, seperti itu. Maka jawabannya hasilnya 200. 2 dikali 10, 20. Kemudian dikali lagi 10. Hasilnya 200 cm persegi. Paham ya? Nah, ini belum beres. Sekarang kita akan menuntaskannya. Nah, LSP gabungan sama dengan luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus dikurangi luas permukaan sisi yang menempel. Ingat, sisi yang menempel, kalau kalian mengerjakan gambar ataupun bangun ruang seperti contoh yang barusan, itu sisi yang menempelnya itu untuk pengurangnya. Jadi, sekali lagi, sisi yang menempel itu sebagai sisi ataupun angka untuk pengurangnya. Jadi, LSP gabungan itu LSP balok ditambah LSP kubus nanti dikurangi dengan LSP sisi yang menempel. Sekarang masukkan angka-angkanya yang sudah kalian kerjakan atau yang sudah kita kerjakan bersama. 1120 ditambah 600 dikurangi 200. Maka hasilnya kita jumlahkan dulu balok dan kubus, kemudian kita kurangi dengan sisi yang menempel. Paham ya? Maka hasilnya adalah 1520 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 1520 cm persegi. Paham ya? Nah, di sini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan. Untuk nomor 1, mengambil dari soal USBN tahun 2015-2016, hitunglah luas permukaan dari gambar nomor 1. Itu nomor 1 gambarnya sebuah kubus dengan panjang sisi 5 cm. Kemudian nomor 2, sama, masih mengambil dari soal USBN, tapi ini tahunnya 2018-2019, dengan panjang dari gambar balok yang ada 16, kemudian lebarnya 15, dan tingginya 12 cm. Sama, silakan cari luas permukaannya. Nah, kemudian di soal nomor 3, ini gabungan. Gabungan dari gambar, balok, dan kubus. Perhatikan ya. Perhatikan dengan teliti angkanya. Kemudian nanti seperti soal nomor nomor 3 yang tadi pada LSP gabungan, ini sama. Nomor 3 juga LSP gabungan. Nomor 4 juga sama, LSP gabungan. Perhatikan lagi ya angka-angkanya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.